Halo, selamat malam. Nama saya Samsul Rosik. Program studi saya adalah Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa saya adalah 0545041844. Saya berasal dari UPBJJ Denpasar. Terima kasih. Halo, selamat malam. Malam ini saya akan mencoba membuat tugas 3 dari mata kuliah basis data. Tugas 3 ini ada 2, yaitu praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Saya akan mencoba menyelesaikan tugas nomor 1, yaitu praktikum transaksi. Halo, selamat malam. Saya akan mulai mengerjakan tugas 3 praktikum transaksi. Di sini saya sudah membuka localhost PHP MyAdmin. Saya langsung saja mengeksekusi commit, yaitu perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sekarang saya akan membuat query-nya di menu SQL. Saya akan mengikuti panduan pada buku basis data. Bikin start transaction, insert into pasien. Nama kolomnya adalah ID pasien, lalu ada kolom nama pasien, ada kolom alamat pasien, dan kolom jenis kelamin. Dengan value-nya di ID pasien saya tulis 6, lalu di nama pasien Tito, di alamat pasien Jalan Pakis Haji nomor 23, dengan jenis kelamin ID-nya 1, titik koma, select bintang from pasien, and stop transaction. Di sini saya akan memindahkannya ke rutin. Saya copy dulu. Saya akan buatkan rutinitasnya di sini. Oke. Saya hapus parameternya. Saya namakan transaksi 1 dengan konten bikin. Saya coba eksekusi. Sudah berhasil. Ini dia. Saya coba lihat di tabel pasien apakah ada data. Seharusnya tidak, karena saya tidak mengisi sintak commit. Tidak ada, kosong, karena memang saya tidak isi commit. Coba sekarang saya panggil transaksi 1. Transaksi 1. Ini ada dia datanya, tapi setelah diklik lagi kosong karena tidak ada commit. Sekarang saya bikin rutinitas rutin kedua. Saya kopas saja dari prosedur yang pertama, yaitu transaksi 1. Saya copy untuk mempercepat. Saya tambahkan rutin lagi 1 dengan judul transaksi 2. Ini saya hapus, saya tambahkan commit di sini, titik koma, konten, go. Ya, berhasil. Sekarang coba saya panggil transaksi 2. Sekarang coba saya lihat tabel pasien apakah ada datanya. Ya, ada. Perbedaan transaksi 1 dan transaksi 2 ada pada sintak commit. Di transaksi 1 itu tidak ada sintak commit, yang hasilnya data yang
akan diinsert, yang ini tidak akan terisi karena tidak ada commit. Untuk transaksi kedua, karena dia ada sintak commit yang ini, maka ketika dipanggil transaksi 2 akan mengisi data sesuai query ini, insert into pasien. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Sekarang saya akan melanjutkan praktikum transaksi yang kedua, yaitu rollback. Rollback merupakan biasanya digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Saya langsung saja buatkan query-nya sesuai buku panduan di basis data. Bikin start transaction, titik koma, update pasien set nama pasien sama dengan danar, where ID pasiennya. Saya akan mencoba mengubah data pasien dan ID 6. Saya bikin rollbacknya, saya commit, lalu membuat query melihat data tabel pasien dengan n. Sekarang saya copy, saya tambahkan routines di sini, saya tambahkan ini, saya hapus, saya pakai nama transaksi 3. Ya, definernya konten SQL transaksi 3. Pengertian dari query ini adalah memulai transaksi dengan mengupdate tabel pasien dengan mengubah nama pasien yang awalnya Tito menjadi Danar dengan ID pasiennya adalah 6. Di rollback lalu di commit, lalu melihat data tabel pasien. Saya akan eksekusi sekarang. Terjadi error. Coba saya lihat dahulu, saya copy dulu tabel pasiennya. Pasien 6 sudah cocok pasien. Transaksi 3, set nama pasien. Oh maaf, di sini titik komanya lupa. Konten SQL transaksi copy disimpan. Ya, sudah berhasil. Sekarang saya lihat tabel pasiennya, apakah ada perubahan menjadi Danar? Seharusnya tidak, karena sudah di rollback. Ya, betul, ini tidak ada perubahan karena di transaksi 3 yang ini di rollback dan di commit. Saya lanjut ke transaksi 4 ya. Dengan melakukan eksekusi sesuai bukunya adalah memasukkan data dan mengupdate data. Saya close dulu, saya bikinkan rutin yang baru, rutin transaksi 4. Saya hapus, bikin start transaction, titik koma, insert into pasien, tabel pasien dengan kolomnya ID pasien, nama pasien,
saya tulis 7. Nama pasiennya saya pakai Hanif. Alamat pasiennya di Jalan Babakan dengan jenis kelaminnya, ID-nya 1, titik koma. Ini di rollback, lalu di update pasien, set pada kolom nama pasien sambungan Septin dengan ID-nya 6. Lalu di commit, lalu melihat tabel pasien dan diakhiri dengan kata N. Konten SQL saya copy dulu untuk menghindari kesalahan, bisa saya perbaiki, dan go. Ada error di line 8. Oh, ini saya lupa titik koma. Go. Dan 10. Oh, ini juga saya lupa titik komanya. Go. Ya, udah. Sekarang saya call transaksi 4 ya. Call transaksi 4. Go. Ya. Mengapa ini di hasilnya? Saya lihat di tabel pasien dahulu. Nah, di bagian insert saya buka dulu prosedurnya di transaksi 4. Nah, saya jelaskan. Di sini memang ada query untuk menginput data tabel pasien ke pasien, tapi di rollback, jadinya dia akan membatalkan instruksi ini. Untuk query yang kedua yaitu update, di mana query-nya adalah mengupdate nama pasien menjadi Septin pada ID pasien 6. Dia ada kata commit, berarti yang berlaku adalah query yang ini, yang ada commitnya. Kemudian melihat data tabel pasien, dan hasilnya seperti ini. Yang awalnya Tito menjadi Septin pada ID pasien 6. Itu saja. Terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan bagian ketiga, yaitu checkpoint pada praktikum transaksi. Checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Sekarang saya akan coba membuat query-nya. Saya langsung saja klik rutin. Ini dia. Saya buat transaksi 5 sesuai buku panduan. Transaksi 5 saya hapus. Saya mulai bikin start transaction titik koma, insert into pasien dengan kolomnya adalah ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dengan value-nya 7, nama pasiennya Hanif, alamatnya Jalan Babakan, dengan ID jenis kelaminnya 1. Di sini saya akan save point 1. Save point 1.
Lanjut ke query kedua, yaitu insert into pasien. Saya kopas saja ya agar lebih cepat. Saya ambil dari sini pasien yang akan diinsert nomor 8 pada ID pasiennya dengan nama pasien adalah Tina, alamatnya Jalan Sampuriang, ID pasiennya 2. Lanjut ke rollback, save point 1. Lanjut ke query ketiga, saya paste saja dengan ID pasiennya 9, namanya adalah Lutfi, alamatnya Jalan Diponegoro. ID jenis kelaminnya adalah 1. Di sini di commit dan ada query untuk melihat tabel pasien. Saya copy dulu. Di sini konten SQL transaksi 5. Saya cek ulang dulu. Saya eksekusi. Ada error di line 9 ini. Masuk itu sudah ada titik koma. ID pasien sekarang titik koma, rollback. Maaf, di sini rollback to save point 1. Saya copy dulu. Sudah berhasil. Untuk membuat transaksi 5, sekarang saya akan memanggil transaksi 5, call transaksi 5. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang saya lihat di tabel pasien ya. Di transaksi 5 ada 3 query. Saya buka dulu. Ada 3 query. Saya jelaskan dulu pada query pertama, yaitu insert pasien atas nama Hanif, Jalan Babakan. Dia menyimpan poin pertama. Ini merupakan poin pertama. Di query kedua ada insert atas nama Tina, alamat Jalan Sampuriang. Ada kata rollback to set point 1. Artinya query ini tidak berlaku dan kembali ke query pertama. Untuk query ketiga, insert atas nama Lutfi, Jalan Diponegoro, ada kata commitnya, berarti ini akan dieksekusi dan hasilnya sesuai dengan tabel pasien ini. Ini dia query pertama Hanif dan query ketiga Lutfi. Query kedua tidak dieksekusi karena ada kata rollback dan kembali ke poin pertama. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Halo, selamat malam. Malam ini saya akan melanjutkan mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu praktikum basis data terdistribusi. Saya akan membuka exam pp. Di sini saya start. Lalu buka localhost php my adminnya. Di sini saya akan mencoba membuat settingan replikasi sesuai modul yang sudah saya baca. Yang akan saya replikasi adalah database tugas UT ini. Di tugas UT
UT. Saya akan membuat replikasinya. Mengklik menu replikasi, saya akan mengklik master. Yang akan saya replikasi adalah tugas UT. Saya akan kopikan ini, lalu buka XAMPP kontrol panelnya. Di bagian config MySQL saya klik my ini, lalu cari kata server, log error. Ini dia, saya pastekan ke sini. Saya simpan file, save, saya close. Di sini saya stop dulu sesuai instruksi pada modul. Lalu saya mulai lagi dengan mengklik start. Setelah itu saya klik go. Master replikasi. Di sini sudah statusnya bisa dilihat. Sudah beres. Sekarang tinggal membuat akunnya. Klik menu user, klik menu user account. Nambah akunnya pada menu user account. Ini dia user account, add. Di sini saya pakai username-nya root saja. Hostname-nya merupakan IP dari yang akan saya berikan replikasi dari database-nya. Sekarang saya buka dulu OS virtualnya. Di sini saya cek IP-nya. Sepuluh 0215. Sekarang untuk komputer pusatnya menggunakan IP 112. Sekarang saya coba mengeping komputer kedua dari komputer 1, ping 10.0.2.15T. Apakah berhasil? Oh, ternyata gagal. Coba saya setting dahulu ya. Di sini saya akan memasukkan IP-nya adalah, saya cek dulu di komputer 2. Di sini IP-nya 12. Saya coba hubungkan tes jaringan dari komputer 1 ke komputer 2. CMD. Nah, di sini statusnya sudah berhasil. Ini komputer 2 IP-nya 192.168.1.2. Sekarang saya akan setting dengan password agar tidak bingung. Saya pakai tugas UT. Saya
coba ulang ketik lagi tugas UT native. Di sini saya centang replication client dan replication slave sesuai buku panduan pada modul. Lalu saya klik go. Saya simpan saja. Nah, sudah berhasil. Ini dia statusnya. Selanjutnya adalah mengekspor data tugas UT lalu diimport ke komputer 2. Saya klik tugas UT, saya ekspor. Go. Nah, ini filenya. Karena di modul menggunakan flash disk untuk mengcopy ke komputer 2, di sini saya memakai jaringan untuk mengkopinya. Saya akan taruh di sini saja. Kosong. Saya bikinkan jaringan dulu. Folder share. Folder yang bisa dibagikan ke satu jaringan. Mohon maaf sebelumnya, ternyata lewat jaringan tidak bisa, saya akhirnya menggunakan flash disk. Di flash disk sudah saya hubungkan ke komputer 2 dan ini flash disk saya USB drive, isinya ini. Saya ambil tugas UT, saya copy dulu ke dokumen, saya paste di sini. Saya buka XAMPP-nya. XAMPP-nya ada di kemarin saya sudah install. Saya buka di sini. Kok nggak ada ya? Saya coba install dulu ya. Saya pause dulu videonya. Sekarang saya melanjutkan untuk membuka XAMPP kontrol panelnya di komputer 2. Saya setup, lalu akses. Saya buka browser untuk membuka phpMyAdmin-nya. Di sini saya akan membuat database tugas UT. Lalu saya coba import database yang tadi, saya taruh di dokumen. Ini dia. Saya import. Masih loading. Ya, sudah berhasil, tabelnya sudah masuk ke sini. Proses ekspor dari komputer 1 dan diimport ke komputer 2 sudah berhasil. Sekarang saya akan melakukan settingan master server pada posisi sleep. Caranya saya buka browser pada komputer 2. Ini dia.
saya klik pada menu replication, di slip replication saya klik configure it. Di sini ada server ID, saya kopikan dulu agar tidak lupa. Saya taruh di sini sementara. Username-nya saya pakai root, passwordnya saya pakai tugas_ut. Host ini adalah IP yang yang dibuat pada komputer 1, yaitu 192.168. Komputer 192.168.1.12, portnya 3306. Nah, di sini saya akan mencari file config-nya di xampp. Di sini config. Nah, ini cari kata omit. Server ID-nya 1. Saya tambahkan server ID sesuai dengan angka yang tadi saya copy. Di browser adalah ini, maaf, yang mana ya? Ini dia, copy, paste, replicate -do-db sama dengan tugas ut. Ya, kalau tidak salah seperti ini. Saya simpan, sip, saya close dulu, lalu saya halo, selamat pagi. Kata-kata penutup dari saya: semenjak melakukan praktikum tugas 3, kendala yang saya alami di bagian pembuatan trigger. Oleh karena itu, di video yang saya kumpulkan tidak terdapat langkah-langkah praktik yang saya lakukan untuk bagian trigger. Untuk yang selanjutnya, kesulitannya di bagian ketika praktikum basis data terdistribusi. Kendala saya ada pada pembuatan slave, replication slave di komputer 2. Saya gagal di bagian pembuatan pengeditan di my.ini, di sintaknya itu, di file tersebut saya gagal dan tentu saja berefek pada hasil akhir. Itu saja penutup dari saya. Terima kasih.